warahmatullahi wabarakatuh. Jumat. Adek. Selamat malam Jumat buat kalian yang lagi nunggu-nunggu banget nih ya untuk mendengarkan kisah horor yang aku ceritain malam ini. Sebenarnya aku bikin video ini bukan malam ya, sebenarnya siang, jam setengah 11 siang. Karena kalau malam aku takut pernah kejadian kayak yang udah-udah gitu kan ya. Yang pertama kan tinggal berempat, bapak aku gede 3 orang, adek, ibu sama aku. Adek sama ibu pasti terawehan kan, otomatis aku tinggal di rumah sendiri nih, karena aku posisinya tuh lagi halangan. Jadi kalau misalkan mau bikin videonya ya udah aku bikin pagi-pagi siang, yang 11 siang. Nah, kisah ini aku ambil dari sebuah novel yang dimana bisa kalian cari deh di buku novel ataupun di video novel, bisa kalian download, bisa kalian cari. Judulnya tuh ini Sekolah Berhantu. Ya pasti kalian banyak apa sih itu bisa kalian dengar dan simak baik-baik, dan pasti kalian juga bakalan pernah sering dengar kalau misalkan sekolah-sekolah itu sering ada hantunya gitu ya, banyak hantunya. Jadi udah gak asing lagi lah pokoknya buat kalian. Udah dengar kayak judulnya aja udah gak asing deh buat aku. Kalau sekolah berhantu itu pasti semua sekolah ada hantunya gitu kan ya. Cuma bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut, karena kita itu hidupnya berdampingan ya, ada manusia dan ada makhluk lainnya gitu kan. Tapi makhluk itu kan beda-beda wujudnya, beda-beda juga sifatnya. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang energi bagus, bagus positif, ada juga yang energi jahat banget. Ya seperti itulah. Kalau misalkan hantu ya, sebenarnya di sini bukan ada hantu ya di dunia itu, karena apa ya, kalau dibilang hantu sih emang iya hantu ya, lebih tepatnya lah jin ya. Jadi si sosok itu sebenarnya jelmaan dari sosok yang sudah meninggal gitu kan. Jadi buat kalian gak usah takut lah sama hal-hal begituan. Jadi merinding lumayan. Tapi gue juga merinding lah, aku juga takut guys. Udah gitu, sebelum masuk ke ceritanya, maaf ya agak berisik karena ada lagi main sama teman-temannya gitu. Main berisik gak apa-apa lah, yang penting jangan berisik banget gitu kan. Jadi cerita ini adalah menceritakan seorang remaja laki-laki yang bernama, kita sebut aja lah ya, inisial Rudi, inisialnya R gitu ya. Sejak kecil di mata orang tuanya dan di mata masyarakat ya memang sudah terbuka ya, dia memiliki indra sih, lebih tepatnya sih apa ya, mata batinnya bisa melihat gitu kan. Dia bisa melihat dan merasakan kehadiran sosok-sosok astral, sosok-sosok yang hantu-hantu kayak gitulah ya. Dia udah bisa melihat dari mulai kecil, udah bisa merasakan. Nah, si Rudi ini bukan mencoba ya, sudah mulai merasakan kehadiran sosok-sosok itu terjadi ketika si Rudi itu memasuki sekolah SMA ya. SMA, catat sama kalian, SMA ya, SMA catat sama kalian. Yang membuatnya itu apa ya namanya, mau menyelidiki tentang hal ini, kasus ini. Jadi garis bawahi sama kalian, Rudi mau menyelidiki kasus ya,
yang dimana kasus ini adalah kasus yang ada di sekolah dia, di sekolah Rudy. Jadi si Rudy itu kepo ya, sampai dia mau menyelidiki dari hal kecil sampai sampai tuntas gitu kan. Oke, next, selanjutnya kita masuk ke awal mula. Jadi si Randy ini awal mulanya adalah lahir dari keluarga yang memiliki kedekatan dengan hal-hal gaib. Jadi seluruh keluarganya itu dia memiliki sebuah kedekatan dengan hal-hal gaib. Jadi istilahnya tuh mengilmu hal-hal yang tidak semestinya dia ilmu gitu kan. Nah, sejak kecil mata batin Randy sudah terbuka. Kalau gue sih ya kayaknya nggak mau lah, pasti parno. Masa sih kalau misalkan gue mau kemana kesana kesini gue harus ngeliat hal-hal yang kayak gitu, bisa stres, ntar yang ada gue bisa tidur takut, Tapi bayangin aja sih ya, ada serunya pasti ya kalau ngeliat hal yang kayak gitu, yang mungkin kita bisa bertemu dengan sosok-sosok makhluk yang wujudnya cantik, ganteng, buruk rupa, ataupun baik dan jahat. Ya tergantung sih kita beruntung bertemu dengan sosok yang bagaimana jadi nyanyi apa sih, agak jelas banget. Oke. Jadi si Ren itu sudah terlatih dari kecil, sudah terbiasa melihat hal-hal gaib, hal-hal yang tidak bisa orang lain lihat. Nah, yang membuatnya bisa berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan hantu, gitu kan. Nah, awalnya Randy ini sangat takut dan merasa tidak mau memberanikan diri untuk berinteraksi sekaligus berkomunikasi dengan hantu. Catat sama kalian, awal mulanya Randy tidak mau dan tidak berani ya. Namun seiring berjalannya waktu, Randy mulai sedikit-sedikit terbiasa dengan kehadiran sosok-sosok yang sering muncul di hadapan si Randy. Oke, next, selanjutnya. Pada tanggal 12 September pada tahun 2015 adalah hari pertama di mana si Randy untuk memasuki atau menduduki kehidupannya yang baru di sekolah SMA. Catat tanggal 12 September 2012 pertama Randy masuk SMA. Nah, apa yang jatuh? Nah, karena sebelumnya Randy pindah sekolah gitu kan. Randy pindah sekolah. Nah, si Randy sepertinya sudah bisa merasakan ya bahwa di sekolah ini banyak sekali gangguan yang tak kasat mata. Oke, singkat cerita, Randy bangun untuk biasalah mandi, beres-beres aku mau coba dulu dikit lah. Sakit aduh nyampe ya. Jadi si Randy bangun untuk pertama kali dia masuk sekolah karena tidak mau terlambat. Nah, ucap Randy dalam hati, aku harus bangun pagi, bahkan harus lebih pagi karena jarak rumah Randy ke sekolah itu lumayan jauh. Nah, Randy pun terkejut dong, kaget banget dia. Pas dia mau ngeliat jam gue gak pakai jam ngeliat jam di pinggir meja kecil di samping kasurnya dia udah menunjukkan pukul
7.30. Sepertinya jam segitu udah apa ya, kalau zaman aku sekolah tuh udah kesiangan gitu kan. Hari sendiri pertama masuk itu kan belum upacara, belum lagi apa namanya melakukan aktivitas lain lah, karena rumah Randy sama sekolahnya lumayan jauh. Nah terus si Randy bilang dong ke ibunya, aduh ibu maaf banget, aku telat banget, itu gimana ya bu ya, aku berangkat sekarang atau besok aja buat masuk sekolahnya. Kata ibunya Randy bilang gini, nah berangkat aja sekarang ya, karena berisik banget, karena kamu pertama kali sekolah, pindahan dari sekolah lama ke sini, jadi hari Senin harus sudah masuk, kata ibunya. Ya si Randy gak bisa nolak dong. Ya udah, Randy tuh cepat mandi, udah mandi ya dia seperti biasa lah, berpakaian rapi, pakaian anak SMA kayak gitu. Nah terus ibunya bilang, makanya jangan tidur malam-malam Ren, kata ibunya. Jadi cuma bisa mengangguk aja sambil bilang, ya bu, Randy gak bakalan tidur malam lagi. Randy minta maaf karena Randy sudah begadang semalaman. Oke, dimaafkan lah itu sama ibunya. Terus mau petasan. Terus Randy naik motor buat berjalan buat sampai sekolahnya dengan naik motor banyak. Nah Randy di sekolah, di mana sekolah SMA tersebut dilumurkan atau dikabarkan sangat angker gitu ya. Dan ada kejadian demi kejadian, banyak banget cerita dari mulut ke mulut dari siswa-siswa yang ada di sekolah itu. Bahkan ada satu kejadian yang dimana salah satu siswi kelas 12 itu mengalami kesurupan dan pindah sekolah. Kalian mau tahu alasannya kenapa? Simak baik-baik ceritanya sampai tuntas. Nah banyak juga yang yang bilang bahwa sekolah itu dibangun di atas tanah kuburan. Tapi banyak juga yang bilang katanya bukan karena dibangun di atas kuburan, tapi banyak siswa-siswa yang meninggal di sekolah itu karena pembelian, sehingga menyebabkan arwah-arwahnya gentayangan kayak gitu ya. Oke, selanjutnya pada akhirnya setelah beberapa menit Randy berangkat dan sampai di sekolah. Terus Randy memarkirkan motornya di parkiran motor. Tapi pas sebelum dia susah banget ya nyebutnya. Sebelum dia memarkirkan sebuah motor dia kan masuk gerbang dulu tuh. Dia berhenti dulu di luar gerbang. Dia ada sekitar 1 menit 2 menit lah. Dia diam. Terus dia merasakan hawa yang gak enak di badan dia. Terus banyak banget yang dia rasakan lah, pokoknya gak enak banget. Yang menurut dia tuh gak kayak biasanya di sekolah-sekolah lain gitu kan ya. Nah meskipun dia merasakan hal itu, tapi dia menghiraukan dan sedikit telat sih ya masuk ke sekolahnya. Dan meskipun dia telat, tapi alhamdulillah satpam yang ada di dekat gerbang itu mau membukakan gerbangnya. Oke, dia bawa tadi ke parkiran, kayak gitu lah pokoknya. Sampai dia ke parkiran, dia langsung lari ke lapangan ke upacara dong. Sampai di lapangan, ya bener kan tuh kan, Randy udah telat, udah sedikit telat, terus udah dimulai upacaranya. Ya Randy mau gak mau ya dihukum gitu kan. Dia berdiri di tengah lapangan sampai upacara selesai gitu kan. Oke, singkat cerita,
dan Randy masuk ke kelas. Tapi sebelum masuk kelas, Randy masuk ke ruang guru dulu untuk menanyakan Randy bakalan dimasukkan ke kelas mana. Ternyata Randy memasukkan ternyata gurunya Randy itu memasukkan Randy ke kelas A. Nah ya udah, Randy masuk ke kelas A. Terus kemudian Randy masuk ke kelas itu sama guru bareng ya. Randy jalan sama gurunya, sama guru tek 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 jalan sampai akhirnya dia sampai di sebuah kelas. Dan Randy pun memperkenalkan dirinya ke teman-temannya. Kata Randy, halo, hai, namaku Randy. Aku pindahan dari sekolah ini dan aku pindah ke sini karena aku ingin menambah wawasan dan ingin menambah teman baru, kata Randy. Senang bertemu kalian semua, kata Randy. Terus selesai Randy kenalan, Randy pun diperbolehkan duduk tuh. Randy duduk di sebelahan temannya yang duduknya tuh, bangkunya tuh, mejanya tuh di paling belakang ya, di pojok tembok paling belakang, bersebelahan dengan siswi yang bernama Tiara. Nah, Tiara ini adalah siswi yang paling pendiam, yang paling pintar juga lah di kelas ini, karena Tiara juga memiliki paras yang cantik gitu kan ya. Terus Randy sambil menatap Tiara bilang gini, kenalan, biasa lah kenalan, hai namaku Randy, kamu siapa? Ya biasa kenalan kayak gitu, namaku Tiara. Sampai pada akhirnya dia akrab tuh ya, berdua itu akrab. Terus kata Tiara, ya salam kenal juga ya, maaf ya, aku seperti ini, aku orangnya pendiam dan sedikit, bukan sedikit apa ya, aneh ya. Jadi bisa dikatakan si Tiara ini salah satu siswi yang bukan mudah, yang susah bergaul lah sama teman-temannya. Makanya kemana-mana pun si Tiara selalu bareng terus sama si Randy. Tiara pulang bareng sama Randy, balik lagi sama Randy, pokoknya sama-sama terus sama Randy. Terus Randy bilang ke Tiara, sebenarnya aku sebelum masuk kelas ini tadi aku di gerbang tuh terdiam sebentar, kata Randy. Tiara bilang, kenapa? Terus kata Randy, ya karena aneh aja gitu kan, kenapa ya habis mau mulai di kelas ini tuh kayak ketakutan gitu kan, bukan di kelas ini aja, di semua kelas gitu kan. Terus beberapa jam kemudian telepon berbunyi. Tiara yang belum menjawabnya hanya bisa terdiam juga, mungkin Tiara juga udah tahu lah ya, tapi belum bisa menjelaskan secara detail ke si Randy. Oke, singkat cerita, nah si Randy ngajak dong ke si Tiara buat makan bareng di kantin. Kata si Randy, Tiara ikut aku yuk, kita makan bareng di kantin, katanya. Si Tiara bilang kayak gini, aku bawa bekal sendiri Ren. Ya udah gak apa-apa, kita makan sama-sama aja, ntar aku yang traktir, katanya, di kantin. Oke, terus si Tiara sama si Randy jalan ke kantin, jalan kantin sampai di kantin. Sampai ke kantin, si Randy duduk di meja dan di kursi yang udah dia pilih. Tapi si Tiara malah balik lagi. Bentar. Apa disini ada iklan? Ada iklan. Oke, tadi sampai mana? Oh ya, sampai si Tiara tuh gak jadi masuk ke kantin, dia pergi lagi ke kelas. Ya udah, si Randy tuh belum bisa makanan, si Randy balik kelas dan si Randy bilang, si Tiara nanya lah kayak gini, kenapa gak mau ikut ke kantin, katanya. Terus si Tiara pun narik tangan Randy dan membawanya ke lorong sekolah. Ditarik tuh ya tangannya si Randy sampai si Randy tuh kesakitan. Sakit banget, emang kenceng kan ya, gitu kayak gini nih, nariknya kayak gitu. Kayak gitu, pokoknya kasihan banget lah si Randy ya. Antara aku bakal ketawa juga, tapi kasihan juga lah ditarik dengan paksa gitu kan ya. Ada apa deh?
emangnya kenapa gitu kan. Terus emangnya sekolah ini gak aman? Tiara jawab gini, iya emang gak aman. Lah kenapa emangnya gak aman gitu kan? Ada yang salah, ada apa sih namanya, ada hal-hal yang aneh di sini, kata si Randy. Sama nanya ke si Tiara, katanya gini, iya emang sekolah ini angker, katanya banyak hal-hal aneh lah. Pokoknya aku juga sebenarnya pengen pindah, cuma ya udah bukannya kelas 12 bentar lagi keluar kan, sayang banget gitu kan ya. Ya udah tuh, si Tiara bilang katanya setiap hari murid-murid di sini sering diganggu, sering banget kesurupan, dan sampai ada yang meninggal. Nah, si Tiara juga bilang katanya karena sekolah ini terlihat angker, memang angker ya. Terus si Randy nanya gini, ah kok bisa kayak gitu kan. Terus kalau misalkan memang banyak kejadian kayak gitu, kenapa sekolah ini masih beroperasi, katanya masih banyak banget siswa-siswa yang masuk ke sekolah ini gitu kan. Karena si Randy sambil bingung gitu kan. Terus apakah sekolah ini menutupi hal ini itu demi kebaikan sekolah ataupun karena emang mau jadi apa namanya, siswa-siswa yang di sini dijadiin tumbal atau bagaimana? Tiara juga nggak tahu lah, dia bilang kayak gini kan, dijawab kayak gini. Ya aku juga kurang tahu sih Ren. Yang jelas sih intinya sekolah ini nggak aman banget lah, kita harus hati-hati kan. Terus Randy juga bilang gini, ya aku masuk ke sekolah ini karena yang pertama jarak dari rumah ke sekolah aku lumayan dekat gitu kan, nggak terlalu jauh lah, lumayan jauh sih, tapi nggak terlalu jauh banget kayak sekolah-sekolah yang lain gitu kan. Ya aku paksa sih aku juga masuk ke sini gitu kan nanti ya. Terus ya mau nggak mau ya paksa aja gitu kan. Terus si Randy tanya dong, aduh gak tahu. Terus si Randy nanya dong, kata si Randy lah, kamu sendiri kenapa masuk ke sini, katanya. Ya sama aku juga kayak kamu, katanya gitu. Ya si Randy bilang, ya aku ngerti sekarang, katanya. Saat pertama kali aku masuk ke sekolah ini, aku juga merasakan hal-hal yang berbeda, yang gak enak banget pokoknya ya. Ya bisa dibilang gak nyaman lah masuk ke sini dari pertama pas dia masuk lewat gerbang gitu ya, terus ke parkiran motor, gak enak banget lah pokoknya. Terus si Randy bilang gini ya ke Tiara, ya sebenarnya Tiara aku juga sebenarnya punya apa ya namanya, memiliki mata batin yang kebuka dari kecil, jadi aku bisa melihat sosok-sosok hantu yang ada di sini gitu kan. Terus hal-hal mistis juga dia hal-hal mistis juga aku bisa tahu, katanya kan si Rene si Tiara. Terus si Tiara bilang kan gini, oh jadi seperti itu. Terus Randy, apakah kamu mau menyelidiki sekolah ini bareng aku, kata gitu. Nah Randy kaget dong. Ya sebenarnya dia juga penasaran sih ya. Ya udah mau gak mau ya udah deal, aku mau. Tapi dengan satu syarat, katanya tuh. Jangan bilang-bilang ke ibu ya, tadi ibu marah sama aku. Oke, kalau masalah gitu katanya rebes, katanya kayak gitu. Oke, mereka berdua siap-siap buat apa namanya, menyelidiki gitu ya kasus ini lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi. Terus mereka sebelum mencari tahu dan menyelidiki lebih lanjut, mereka mempunyai rencana yang cukup rumit ya bagi mereka berdua, antara bakalan kebongkar atau gagal, antara sukses dan enggak ya. Jadi si Tiara sama si Randy itu benar-benar ditakuti rasa penasarannya yang penasaran banget. Ya setelah mereka berbincang, si Tiara ngajak lagi si Randy ke kantin dong. Ke kantin lagi juga, gue lapar katanya. Ya udah mereka berdua ke kantin. Nah pas sampai di kantin, lumayan merinding gue. Pas ke kantin mereka pesan makanan tuh ya.
mereka makan. Bel pun udah bunyi, ya udah mereka masuk ke kelas. Yang kalau lupa mereka bayar, makanan pesan yang mereka makan itu di kantin, ke kantin mereka bayar gitu. Nah, mereka masuk ke kelas dan melakukan pelajaran selanjutnya. Sampai pada akhirnya si dan si Tiara pulang bareng. Singkatnya pun sangat singkat ya. Dia pun berbunyi dan mereka benar-benar melakukan perjalanan pulang bareng gitu kan. Nah, mereka pulang bareng. Terus si Reni tanya dong ke si Tiara, Ara, rumah kamu di mana? Kata Reni. Terus kamu manggil aku Ara? Ah, biasanya Tiara. Kenapa sekarang manggil Ara tuh? Ben, kata si Tiara. Terus si Reni bilang gini, ya gak apa-apa lah kalau Tiara kepanjangan katanya. Ya udah aku panggil nama singkatnya aja katanya. Udah, gak apa-apa sih, terserah kamu mau manggil aku Ara, mau manggil aku Tiara, terserah berdamai. Kamu punya trauma kata si Tiara. Ya udah, mereka berdua tuh pulang bareng. Dan si Tiara bilang ke si Reni, rumah aku nggak jauh sih sebenarnya di sekolah ini. Emang rumahnya di mana sih? Ya rumahnya sebenarnya sih rumah aku di komplek deh, sih yang jalan sih nggak usah sebutin ya. Lumayan ini katanya sih cerita kisahnya teh. Aku sebut aja jalannya jalan gede, gangnya gang semplak lah bilang tadi ya. Terus si Reni bilang gini ke si Tiara, oh itu ya kebetulan bener sama rumahku dari situ, mau pulang bareng nggak? Si Tiara langsung bilang gini, nggak usah deh, aku gak apa-apa, aku mau jalan kaki aja katanya. Ya mereka berdua akhirnya jalan bareng, pulang bareng gitu kan ya. Sampai sesampainya di rumah masing-masing, si Lendi ke si Tiara bilang gini, Era, aku boleh nggak minta nomor kamu buat komunikasi katanya. Ya si Tiara nggak keberatan dong, ya udah catat aja tuh, dicatat di kertas satu lembar lagi gedean lah, secuil ya, ini nomor HP aku katanya. Ya udah sedang dibalik ya si Tiara balik. Terus singkat cerita, pas di hari kedua si Randy ngomong untuk ayahnya dan nanya sesuatu yang seharusnya ditanyakan di kemarin hari. Si Randy nanya tentang kotak hitam yang ayahnya simpan. Jadi nanya, ya itu kotak apa, kotak hitam itu isinya apa, kata Randy ke ayahnya bilang kayak gitu. Terus ayahnya bilang, ini bukan apa-apa nak katanya, ini cuma kotak biasa aja, gak ada isinya. Tapi Randy yang kepo itu nanya lagi dong, kalau misalkan emang kotak ini gak ada apa-apa, kenapa dari kecil aku gak boleh lihat, gak boleh nyentuh kotak itu katanya. Terus dan kenapa ayah hampir setiap hari membawa kotak itu kemana-mana ayah pergi, kata si Randy. Terus ayahnya bilang gini, ya karena kotak ini berharga buat ayah katanya, berarti katanya buat ayah. Oh ya udah kalau gitu ya, aku mau ke kamar dulu, mau istirahat. Udah si Randy di kamar. Si Randy tuh dulu pas zamannya apa ya, BBM, tau kan kalian BBM yang kayak gini B213 ID atau apalah kayak gitulah ya. Aku juga ngalamin dulu ya BBM-an sampai pada besokan harinya
Tiara dan temannya yang namanya Rio itu bilang ke si Randy, kata si Randy, aku juga nggak tahu Ren, aku pas tadi mau masuk ke kelas banyak orang, ternyata si Tiara kesurupan dan udah dibacain ayat kursi atau apa namanya doa-doain juga nggak mempan, kata si Rio. Si Randy bilang kayak gitu. Nah singkat cerita si Randy bilang, oke, kalian semua gak usah panik, biar saya yang urus, karena si Randy mengerti lah sedikit hal kayak gitu. Terus Randy bilang, biarin gue aja yang ngurusin ya, kalian masuk aja ke kelas masing-masing. Nah kepala sekolah itu tiba-tiba datang dan gak setuju dong ada keputusan itu, karena mereka kepala sekolah bilang, takutnya kamu gak bisa buat ngeluarin sosok itu di dalam tubuhnya si Tiara gitu kan. Terus dan takut merusak reputasi sekolah, kata kepala sekolah gitu kan. Ya kepala sekolah juga gak mau lah sekolah ini sampai dicap jelek apa gimana gitu ya. Ya udah tuh si Tiara langsung apa namanya menjadi-jadi, terus kesurupannya berteriak-teriak gak jelas, nangis gak jelas kayak gitu. Terus sampai akhirnya si Randy megang kepala si Tiara, dia bilang, dia mengucapkan ya doa-doa yang dia hafal sambil bilang bismillahirrahmanirrahim. Terus Tiara berontak lagi, berhenti kalian semua, kata si Tiara gitu kan ya, sambil teriak kenceng banget bikin semua orang kaget. Terus beberapa menit didoakan sama si Randy sama yang lain juga, alhamdulillah Tiara bisa sadar dan dia masih bisa makan. Dia dibawa ke ruang KF dan dengan si Randy sampai gerak. Terus sebelum si Randy mengasihkan ada lagi gimana dia merasakan hawa yang kurang enak bagi dia gitu kan. Terus pas dia ada bangun, si Randy nanya dong, kamu kenapa? Ya kamu lihat apa? Kata si Randy. Si Tiara langsung bilang gini, nggak tahu, tadi sih aku ngeliat pas aku jalan ada sosok sekelebat kayak gitu yang bikin aku kaget. Terus aku gak tahu, tiba-tiba aku kayak gini aja gitu kan. Terus si Tiara juga bilang gini, terus tadi siapa yang bikin aku sadar? Aku kata gitu. Oh ternyata kamu, atau sih aku tadi kayak ada orang yang ingin mencelakai aku, katanya gitu. Apa karena mereka mana ya, media mana ya, karena kita tentang sekolah ini sehingga aku dirasuki gitu kan. Jadi bilang kayak gini, gak mungkin aja emang kebetulan kayak gitu. Terus dalam beberapa menit kepala sekolah datang ke UKS dan nanya gini, udah nggak nanya sih, bilang kayak gini, tapi udah yang udah aja, katanya tuh jangan gitu lagi, jangan diceritakan sama orang lain lagi, katanya, karena takut merusak reputasi sekolah, kata kepala sekolah. Kalian lupakan saja hal itu dan anggap aja barusan itu angin lewat, kata kepala sekolah. Terus si Randy bilang ini dong, bagaimana aku bisa membiarkan semuanya ini terjadi begitu saja tanpa aku tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan sekolah ini gitu kan, kata si Randy. Terus kalau kepala sekolah bilang, ini kamu anak baru ya di sini, anak baru gak usah banyak tingkah, katanya.
aja aturan sekolah di sini ya. Terus Randy yang dengan kesal melihat muka yang setelah sedikit mendekat ke wajahnya Randy yang sangat mengerikan itu, mempunyai wajah yang menyenangkan. Randy berkata, apa yang kamu inginkan? Randy berkata seperti itu dengan lantang. Ya sedikit berteriak sih ya, bukan berteriak, membentak lah. Apa yang kamu inginkan? Kata Randy, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, tapi kenapa bisa ada makhluk gaib yang begitu banyak di sekolah ini? Kata Randy ke sosok itu. Terus sosok itu dan itu bilang, kata gitu, kata gitu katanya. Untuk apa kau menanyakan hal itu? Kata sosok itu. Kepala sekolah di sini bukan orang yang baik-baik. Kamu catat itu, kata sosok hitam itu. Wah, Randy kaget ke kepala sekolah. Kepala sekolah ini bukan orang baik-baik. Kamu catat itu. Dia juga menjabat di sekolah sebagai kepala sekolah, kamu kan jaga baik. Kata Randy sosok itu. Kamu kepercayaan sama saya? Dan setelah yang penting saya sudah kasih tahu. Dan sosok hitam itu pun menghilang. Terus dia Randy Terserah, kamu mau percaya atau tidak. Tapi saya sudah kasih tahu. Randy bilang gitu dong. Jadi aku ketemu sama sosok hitam, aku bertanya lah, berinteraksi dengan dia. Kata dia tuh katanya sekolah ini memiliki kepala sekolah yang tidak baik. Terus dia bilang gini, bukan baik dong, bukan tidak baik bagaimana, kata dia. Pasti ada sesuatu nih yang gak beres. Dia selidiki lagi lah lebih lanjut. Aku mau balik. Pokoknya mereka ingin balik ya ke rumah masing-masing. Terus jelang keesokan harinya mereka bersekolah lagi, dan kemudian beberapa menit setelah bel masuk pun berbunyi teng 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 teng. Bukan katanya kata bel ya, kata Adel. Bel itu berbunyi kayak gitulah. Si Randy dan si Tiara masuk ke dalam kelas dan mereka berdua tuh memasuki kelas yang sedang berlangsung pelajaran tentang sejarah IPS ya kalau dulu tuh. Ya mereka memanfaatkan kelebihan itu untuk berinteraksi dengan makhluk gaib. Jadi mereka masuk ke kelas yang sedang melakukan pelajaran IPS. Ya mereka meskipun suka, tapi mereka bilang Pak, kan aja dikasih tuh kan apa ya, Pak saya mau izin ke daerah sebentar. Karena saudara dong, saya juga Pak katanya. Ya silakan jangan lama-lama ya. Mereka berdua keluar bareng-bareng. Terus jadi kita saatnya taksi. Jadi kita melakukan penyelidikan lagi lebih lanjut. Oke. Terus mereka berdua melakukan penyelidikan dengan cara berinteraksi dengan makhluk gaib. Yang kemarin si Randy berinteraksi dengan sosok itu, tuh ya. Si Randy bilang kayak gini, sebelum melakukan penyelidikan aku punya pandangan di sekolah ini udah lama banget. Kata si Randy. Siapa katanya? Dia adalah kakak kelas 12 juga yang nikah. Pada saat itu dia masih sekolah kelas 10 di itu di apa namanya, di sekolah lama. Dia memiliki teman kelas 10 waktu sekolah lama, dan teman itu sekarang kelas 11 juga sama di sini tapi beda kelas, jurusan IPA. Nah kita panggil yuk ke sana, samperin dia, mudah-mudahan belum belajar. Mereka berdua nyamperin si temannya si Randy, dan pada akhirnya bel pun berbunyi gitu kan, sambil nungguin
aja temannya si Randy itu namanya si, aduh, temennya itu sebut aja namanya Putri. Tiara tanya dong, aku boleh ngobrol sebentar nggak? Terus bilang, ya silakan ngobrol apa? Langsung mereka dua mereka ngobrol dua mata, pokoknya lama lah sampai akhirnya si Tiara sama si Putri ngaku si Randy, oke aku ikut untuk menyelidiki katanya. Ya berkawan tiga jadi dong melakukan penyelidikan. Nah masuk nih ke apa namanya, ke cerita di mana mulai terungkapnya kasus ini yang mereka selidiki. Setelah perbincangan tadi, mereka tuh, nah setelah pulang ke rumah masing-masing, dan dia pulang ke rumah Randy, dia membuka pintu dan bilang assalamualaikum kata Randy. Terus ibunya bilang waalaikumsalam. Terus terus nanya dong ke ibunya, kok gak ada? Terus ibunya bilang ayah lagi keluar, lagi menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai katanya. Nah ya udah nanti kami pusingkan di saat di kamar, dan seperti biasa Randy berkomunikasi lagi lewat BBM sama Tiara. Randy bilang, dalam hati ini sepertinya ada yang gak beres ini, kata Randy. Ini aneh sih, biasanya ayah selalu ada gitu kan di rumah, tapi ini kok rumah kamar ayah terkunci gitu kan ya. Terus ini dengan heran membuka suara pintu yang kebuka. Buka pintu untuk kebuka pintu kamar ayah ini, dibuka lagi pintu. Terus saat ini masuk ke rumah, dia berinisiatif untuk mengambil kotak hitam yang selalu ayahnya bawa. Bukalah kotak itu. Maaf, ceritanya agak sedikit lanjut. Nah, jadi pas ngambil kotak hitam itu, mendengar dong suara pintu yang kebuka. Ternyata ayah dan ibunya Randy masuk ke kamarnya, ke kamar itu, dan sambil ditanya kayak gini, kamu ngapain di sini? Randy langsung bergegas keluar dong, mulai ngoas gitu aja. Terus ditanya dong, tanya balik sama Randy, ayah tadi habis dari mana, kok belum pulang? Jam segini kenapa baru pulang? Kata Randy.
kamu bisa melihat dan berinteraksi langsung dengan sosok yang nggak bisa dilihat oleh orang lain. Jadi kayak gitu, saya apa kayak gitu apa ya coba ada hubungan ada memaksa. Udah, saya menceritakan dulu saat ayah dan ibu menikah, ibu sama sekali tidak bisa memiliki anak. Saat itu kami bersedih dan frustasi. Namun ada seseorang di daerah ini yang mengerti dan memberikan solusi untuk memiliki seorang anak, yaitu dengan melakukan perjanjian dengan iblis, kata ayahnya Randy. Terus Randy kaget dong sambil teriak kayak gini, gak mungkin, bagaimana bisa seperti ini, gak mungkin, ayah pasti bohong kan, kata Randy dengan mata yang berlinang. Sedih sih ya, kasihan banget sebenarnya. Aku anak dari iblis, gak mungkin. Aku anak terlahir dari anak gaib, gak mungkin ya. Bagaimana bisa seperti ini, kata Randy. Langsung lari Randy tuh ke kamarnya dan nangis menutup pintu dengan kencang, jebret deh. Sama Randy. Melihat dan mendengar kelakuan mereka kayak gitu, saya dan ibunya sedih. Tapi mau gimana lagi, ya harus biarkan dulu. Terus Randy berinisiatif untuk lari dari rumah dan untuk menemui Tiara. Mereka punya janjian ngasih Tiara dan Randy bohong ke Tiara, katanya, aku mau ketemu kamu ya, kita mau menyelidiki, mau membahas untuk menyelidiki sekolah yang kita kemarin udah sepakati. Tiara kayak kaget kan, tiba-tiba ngajak janjian dan bilang kayak gitu, kamu jangan bohong, kata si Tiara, kamu jujur aja ya. Randy bilang, aku jujur, aku kabur dari rumah, kata Randy. Ya saat itu Randy dengan Randy bilang kayak gini, aku lagi gabut ini, gak mau di rumah, aku mau bercerita sama kamu ya. Dan mereka berdua ketemuan dan Randy bilang kayak gini, ya aku mau bercerita, aku mau kasih tahu yang sebenarnya, bahwa sebenarnya lahir dari iblis, aku dilahirkan dari anak iblis, aku anak gaib, anak gaib. Aku sebenarnya terlahir dari bantuan gaib. Aku adalah anak yang terlahir bukan dari orang tua aku. Tiara kaget tuh, kok apa emang kayak gitu, jangan kadang-kadang deh, apa jangan-jangan ada hubungannya dengan sekolah kita, kata Tiara. Dengerin dulu, kata Randy. Ayah dan ibuku sendiri yang mengatakan seperti itu. Ya aku sedih banget sih Tiara, karena aku tahu sekarang sana. Karena Tiara kayak gini, sudah gak apa-apa, yang nyatanya sekarang kamu udah tahu dan udah kejadian seperti ini, mau gimana lagi Ren? Ya Tiara bilang kayak gini, apa kamu mau nginep di rumah aku Ren? Ya nanti akhirnya nginep lah, mau gak mau nginep di rumah si Tiara. Dan Tiara bilang kayak gini sambil peluk Randy, yang sabar ya Ren, kita semua bakalan cari tahu yang sebenarnya terjadi sama kamu dan sekolah. Randy yang kaget dan malu-malu bilang ini dalam hati, aduh gue pertama kali ketemu sama dia, tante udah senang sama enggak kan.
Dan dia bilang dengan nangis, "Gak apa-apa Bu, aku mengerti dengan perasaan ibu. Pasti berat. Dan aku juga minta maaf." Tadi langsung pergi ke rumah tanpa pamit. Pergi dari rumah tanpa pamit. Insya Allah nanti akan mencoba berusaha menerima semua ini. Tapi ada yang ingin aku tanyakan sama ibu dan ayah. Sebenarnya yang memberi solusi ke ayah dan ibu itu siapa? Sehingga kalian berdua memiliki perjanjian dengan iblis untuk memiliki anak dari kedua orang tua mereka bilang, sebenarnya beberapa tahun yang lalu kamu dilahirkan dan teman ayah mengusulkan untuk menemui seorang di sini, kata ayah, sehingga kita berdua bisa memiliki anak. Dan dia adalah kepala sekolah SMP di daerah sini yang sekarang menjadi kepala sekolah di sekolah kamu. Kaget dong mereka.